فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian di sini penulis membawakan hadits yang lain, dan ini hadits yang agung. Kata beliau, "Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala." Dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Wa ana as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani." Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena khawatir kejelekan itu akan menimpaku. Iya. Ini Hudzaifah bin Yaman. Orang bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang apa? Kejelekan. Ya, kalau orang bertanya, ya Rasulullah, apa yang memasukkan ke surga? Apa jalan yang mendekatkan ke surga? Kalau Hudzaifah tidak, apa fitnah yang akan terjadi? Apa bahaya yang akan menimpa? Itu pertanyaan Hudzaifah. Kenapa? Karena dia khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpanya. Ya. Baik. Nah, ini keislaman yang lengkap ya. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Karena keislaman yang lengkap itu bukan hanya dia mengenal jalan yang lurus, tapi dia juga mengenal jalan yang keliru untuk dia hindari jalan yang keliru itu. Jangan sampai dia jatuh di dalamnya dalam keadaan dia tidak sadar atau dia tidak tahu. Karena itu orang yang berada di atas Islam yang lengkap itu lurus sekali jalannya. Sangat terang petunjuknya. Semakin lengkap agamanya, semakin terang dia melihat jalan Islam, maka akan semakin besar cahayanya. Dan akan semakin kuat dia di atas keislaman. Fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Faja'ana Allahu bihadal khair. Fahal ba'da hadal khairi min syarr? Kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, sungguhnya dulu kami berada dalam kejahiliaan dan kejelekan. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini untuk kami. Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Maka Rasulullah berkata, na'am, iya. Kemudian kata Hudzaifah, qultu hal ba'da dzalika syarr min khair? Qala na'am wa fi dakhan. Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan? Kata Nabi, iya, tapi ada asap padanya. Ini fitnah ya, sudah. Di mana kebenaran itu ada asap di sekitarnya, membuat orang kabur melihatnya. Ini ujian dan cobaan. Maka Hudzaifah bertanya lagi, wa ma dakhanu, apa asapnya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Kata Nabi SAW, kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Ada yang engkau anggap ma'ruf, ada pula yang engkau anggap mungkar. Iya. Jadi ini tampak ya dari fitnah ini, ujian. Ada nanti orang yang mengambil sunnah bukan sunnah Nabi, petunjuk bukan petunjuk Nabi, padahal dia mengaku di atas jalan Islam. Maka ini diingatkan supaya jangan keluar dari Islam yang benar, istiqamah di atas agama yang lurus yang Allah perintah. Kemudian kata Hudzaifah, qultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Qala na'am. Fitnatun amya wa du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhuma, apakah setelah kebaikan tersebut ada kejelekan? Maka Nabi menjawab, iya. Fitnah yang membutakan dan para dai yang menyuruh kepada pintu-pintu jahannam. Bayangkan ya, dai tapi menyuruh kemana? Ke pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang menyambut mereka, mereka akan melemparnya ke dalam neraka. Ya. Karena itu jangan lugu ya, apalagi di masa sekarang ini. Ya. Nah, semua orang yang pakai sorban itu bagus ucapannya, didengarkan. Nah, semua orang yang membacakan ayat-ayat hadits kemudian diterima ucapannya. Tidak. Ada dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Ini ucapan Nabi SAW mengingatkan fitnah yang akan terjadi. Iya. Ini harus diserius ini. Bahwa jalan yang lurus itu harus dikenal dengan baik. Itulah manhaj Islam, metode Islam, jalannya Nabi dan para sahabatnya.
Harus ditapaki dengan kuat. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Qala qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Subhanallah. Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, ya, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami." Nah, ini kan bahaya dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam ini. Sebutkan sifat-sifatnya supaya berhati-hati. Kata Nabi, mereka sama dengan kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Berbicara dengan bahasa kita. Hati-hati. Penampilan sama dengan penampilannya. Kadang dia berbicara dengan bahasa kita. Dia kadang pakai bahasa Arab. Kadang dia bawakan ayat-ayat, dia bawakan hadits-hadits. Ya. Baik. Kemudian kata Rasulullah atau kata Hudzaifah, "Qultu ya Rasulullah, ma ta'muruni in adraktu dzalik?" Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku kalau saya menjumpai hal tersebut?" Maka Nabi menjawab, "Berpeganglah kepada jemaah kaum muslimin dan imam kaum muslimin." Itu solusi dari segala fitnah. Solusi dari apa? Segala fitnah. Berpegang terhadap jemaah kaum muslimin. Itu mana jemaah yang sudah berlalu. Itulah jalan Islam. Iya. Dan imam mereka. Ini terkait dengan ketaatan kepada pemerintah. Ya, kalau ada masalah, ambil kaidah. Ribut apapun bersama imam kaum muslimin. Jangan keluar. Iya. Walaupun banyak asap, banyak keraguan. Ya. Tapi kaidahnya diberikan oleh Nabi. Kamu komitmen bersama jemaah kaum muslimin dan imamnya. Jangan keluar. Sebab kalau dia keluar itu artinya dia menambah fitnah. Memasukkan dirinya ke dalam fitnah dan perpecahan. Kemudian kata Hudzaifah, "Fa illam yakul lahum jama'atun wala imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda ala asli syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik." Akhrajahu. Kata Hudzaifah, bagaimana kalau mereka tidak memiliki jamaah, tidak pula punya imam? Ini Hudzaifah pertanyaannya detail ya. Ya, tidak ada yang tersisa, semuanya ditanyakan. Maka Nabi menjawab, tinggalkan semua kelompok itu. Mesti engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian mendatangimu. Sementara engkau dalam keadaan seperti itu. Iya. Baik. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wazada Muslimun, thumma madha? Imam Muslim menambah dalam riwayatnya, Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya, kemudian apa setelah itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, thumma yakhrujud dajjalu ma'ahu nahrun wa narun. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu. Wa man waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Thumma madha? Qultu thumma madha? Qala hiya qiyamus sa'ah. Kemudian Hudzaifah bertanya, setelah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kemudian Dajjal akan keluar dengan membawa air dan api. Sungai dan api. Ada sungainya, ada apa? Apinya. Barang siapa yang masuk ke dalam apinya, maka dia wajib mendapat pahala dan digugurkan dosanya. Itu Dajjal ya. Dikatakan Dajjal karena dia pendusta. Iya. Kalau dia bilang sungai, berarti itu api. Kalau dia bilang api berarti itu apa? Sungai. Jadi kalau mukmin dimasukkan ke apinya, itu artinya kalau dimasukkan ke apinya berarti dia mukmin. Ya. Kamu tidak beriman kepadaku, saya masukkan ke api. Kan begitu? Berarti dia mukmin. Nah, saya tetap beriman, dimasukkan ke api. Berarti dia tetap beriman. Karena itulah, kalau dia tetap beriman, siapa yang dimasukkan ke apinya Dajjal, maka dia wajib dapat pahala, digugurkan apa? Dosanya. Nah, ini kesabaran, keteguhan di atas sunnah. Di fitnah sebesar Dajjal pun dia teguh di atas sunnah, itu melipat gandakan pahalanya. Harus ada sabat, keteguhan. Ya. Baik sebaliknya, waman waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Dan barang siapa yang jatuh di dalam sungainya, maka dia akan mendapatkan dosa dan digugurkan pahalanya.
Ya, berarti kalau dia beriman kepada Dajjal, Dajjal berkata kamu bagus, dimasukkan ke sungai, tapi isinya apa? Api. Nah ini dia wajib untuk menanggung dosa dan digugurkan pahalanya. Kemudian Hudzaifah bertanya, setelah itu apa? Nabi menjawab, hari kebangkitan. Kiamat akan terjadi. Baik, ini hadits sebenarnya banyak sekali pembahasannya dan faedah yang terkandung di dalam hadits. Hanya saja terkait dengan buku ini, saya poinkan ada 7 pembahasan. Yang pertama, ikhbaruhu li hudutsit tabdil wa taghyir. Nabi menceritakan di dalam hadits ini tentang akan terjadinya pergantian dan perubahan. Ada yang mengganti dan merubah. Karena itu kewajiban yang ingin diingatkan oleh Syekh di sini, seorang setelah mengenal Islam yang benar, kewajibannya adalah istiqamah. Jangan dia mengganti, jangan dia merubah. Kemudian yang kedua, wa minal istiqamati was tsabat luzumu jamaatil muslimin wa imamihim. Nah, dari cara istiqamah dan teguh, seorang itu komitmen terhadap jemaah kaum muslimin dan imamnya. Itu cara untuk istiqamah. Dan ini kaidah dimanapun seorang muslim berada seperti itu. Iya, nggak usah peduli apa yang dikatakan oleh masyarakat, oleh manusia. Walaupun bahaya besar, dianggap mengancam. Walaupun terjadi krismon di mana-mana, ya, nggak usah dipedulikan. Ya, katanya ini kita harus berubah menjadi lebih baik dulu ya, berubah menjadi baik. Akhirnya terjadi krisis, ya, tidak pernah dialami oleh bangsa ini semenjak bangsa ini merdeka. Katanya ingin lebih apa? Lebih baik. Mana lebih baik? Iya. Tidak ada orang yang menyelisih sunnah kemudian membawa dampak yang apa? Lebih bagus. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Ada suatu umat yang melakukan menggugat atau mengkudeta pemerintahnya, lalu dia membawa kebaikan di belakangnya. Itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Ya, karena itu perhatikan sabda Nabi. Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imamnya. Kemudian yang ketiga, al-hadar minal fitan. Hati-hati dari fitnah-fitnah. Ini bahaya ya. Hudzaifah, ini kaidahnya. Dia selalu menghindar dari segala fitnah. Kemudian yang keempat, tamyizul haq minal batil. Seorang harus pandai membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, itulah orang yang kenal Islam. Dia kalau kenal Islam yang benar, dia pandai membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana petunjuk, mana kesesatan, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana yang manis, mana yang pahit, mana kegelapan, mana cahaya. Dia pandai membedakan. Kemudian yang kelima, at-tahdhiru min du'atin ala abwabi jahannam. Hati-hati dari dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Waliyadzubillah. Iya. Dan ini ada dai-dai yang seperti ini. Mengajak kepada pintu jahannam. Karena itu orang-orang yang mengajak kepada surga itu kelihatan apa yang dia dakwakan. Apabila dia sudah kenal Islam yang benar, maka dia juga akan mengenal siapa dai-dainya. Siapa yang mengajak kepada Islam yang benar tersebut. Iya. Kemudian yang keenam, as-sabatu 'alal islami was sunnah hatta al-maut. Teguh di atas Islam dan sunnah sampai kematian. Itu pesan Nabi kepada Hudzaifah. Kalau tidak ada jemaah, tidak ada imam, kamu tinggalkan semua firqah. Karena ikut di dalam firqah itu artinya berpecah, keluar dari Islam dan sunnah. Disuruh Hudzaifah bersabar, walaupun menggigit akar pohon, hingga kematian datang menjemput. Iya. Maka ini yang diperlukan di dalam keislaman, keteguhan. Kemudian yang ketujuh, al-hadar min fitnatid dajjal. Berhati-hati dari fitnah dajjal.